Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video dialog budaya dari Komite Seni Budaya Nusantara bersama Format Kaltim. Ya, pada hari ini, pada video ini kita akan membicarakan lagi bagaimana Sandima ya, Sandiwara Memanda bersama Pak Abdullah ya. Pak Abdullah ini, ya Pak Abdullah sebagai penulis juga dan pelaku pelaku Sandima sendiri. Nah, Pak Abdillah boleh memperkenalkan dulu ya. Terima kasih. Saya Abdillah Safei. Ya. Ya, itu aja nama saya. Siapa? Asli Putra Samarinda. Asli Putra Samarinda. Lahir dan besar di Lempake. Dan sampai sekarang pun tetap jadi orang Samarinda. Oke, Pak Abdillah. Ini ada pertanyaan mungkin ya, yang kita coba awalin aja, kita mendasar bagaimana, kapan sih Pak Abdillah masuk ke dalam Sandima? Jadi begini ceritanya. Saya itu kan hobinya nulis. Sejak saya SMP sudah nulis di media. Jadi yang namanya penulis itu rata-rata ya, saya tidak memvonis semuanya. Rata-rata penulis itu dalam tanda petik egois. Egois artinya dia berkarya sendiri. Yang penting di depan laptop atau di depan mesin tik, kalau zaman dulu masih pakai mesin tik. Kita tidak peduli dengan orang lain. Selesai tulisan baru kita masukkan ke media atau ajukan ke RRI, TPRI begitu kan. Karena pekerjaan penulis ini rata-rata dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kemudian saya setelah menulis, murni menulis nih ya, artinya menulis buku, nulis artikel dan sebagainya, barulah saya berkenalan dengan dunia teater dan dunia televisi. Nah, di sini mau tidak mau penulis kan bekerja sama dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia seni peran. Itu satu background saya bilang keahlian lah. Gitu. Nah, ada pun background profesi, saya ini kan guru agama dulu. Guru agama? Guru agama. Nah, artinya jalan hidup saya itu jalan hidup dakwah. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada kebaikan. Nah, artinya apapun yang bisa menyebabkan munculnya kebaikan, itu yang saya ajakkan. Nah, dan memang sejak saya awal berdakwah itu, saya memilih jalan yang agak beda sedikit daripada dakwah kebanyakan. Walaupun dakwah konvensional itu tetap saya jalanin sih. Tetap menghotbah kan, tetap berceramah, tetap. Tapi saya masuk ke dunia seni. Nah, di antaranya mulai naskah-naskah saya. Terus saya juga, jadi selain dunia teater, saya juga akrab dengan teman-teman pesulap, hipnotis. Sebelum teater? Itu berjalan bersamaan. Nah, makanya kenapa Facebook saya itu penjelajah waktu. Karena saya itu kadang-kadang ada di dunia mistik, dalam tanda petik ya, dunia-dunia misteri. Kadang saya berada di dunia seni peran. Kadang saya juga berada di kalangan bergaul dengan para kiai, para ustadz. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih ada dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia. Dan belum dipecat, sampai hari ini. Itu. Nah, maka ketika Pak Ellen mengajak bergabung dalam Sandima, waktu itu diajak berperan sebagai Pamanda Wazir. Yang mana dialog saya dengan Pak Ellen, beliau katakan saya ingin wazir ini penasihat raja, sebagaimana namanya wazir, dia akan memberikan nasihat-nasihat yang harus minimal memahami agama gitu kan. Kapan itu Om masuknya? Pokoknya tepatnya saya lupa. Karena dia kan berproses awalnya kan tidak Sandima. Awalnya kan saya menuliskan naskah buat Prahmen di TPRI. Tapi kemudian ketika beliau dapat keharapan Memanda, waktu itu masih Memanda, belum Sandima kita. Nah, di situ saya mulai ikut gitu kan. Nah, banyak sih generasi-generasi awal yang masih bertahan. Seperti Mas Buyung Ardiansah, Mas Didi Haliando. Terus ya ada beberapa lah seperti Ian BL masih sampai sekarang atau yang lainnya masih ada beberapa. Walaupun banyak sekarang ini generasi muda yang masuk, saya lihat yang semangatnya cukup tinggi melestarikan budaya daerah. Dan ini alhamdulillah loh. Kalau dulu kurang banyak yang tertarik kan? Kalau dulu kurang banyak tertarik. Makanya awalnya Sandima itu kita siapapun yang masuk. Kalau sekarang udah diseleksi sama Pak Ellen, sembarang orang bisa masuk Sandima kan. Apalagi sudah bertahun-tahun kita tampil di TPRI. Kita diundang pemerintah daerah dari daerah lain, bahkan sampai keluar pulau kan. Artinya sekarang ini popularitas Sandima itu sudah
di atas. Di atas. Nah, ya wajar lah kan kalau agak jual mahal sedikit Sandima kan. Artinya orang yang diterima bermain di Sandima, orang yang populer belum tentu bisa kita terima. Ya. Ada syarat-syarat tertentu. Nah, tentunya selain loyalitas juga tentunya bisa penting. udah cocok dengan yang ada ini. Ya. Kalau saya bilang cocok tuh tidak mesti harus actingnya bagus, tapi dia bisa mengikuti alur kita di Sandima ini. Alur di Sandima, ya. Dan kita juga merasakan kok ada beberapa teman yang dulu aktif Sandima sekarang tidak aktif Sandima bukan karena keluar, tapi memang dia punya kesibukan lain. Kesibukan lain saja, ya. Ya kesibukan lain karena orang-orang Sandima ini kan kebanyakan kan tokoh di tempat lain gitu. Rata-rata orang Sandima itu punya binaan. Seperti Mas Boyo, Mas Lutfi. Lutfi itu generasi awal juga. Dia punya banyak binaan kan. Ya. Nah, tapi dengan Sandima binaan-binaan ini bisa dikumpulin lagi. Bisa dikumpulin lagi. Itu yang hebat-hebatnya ini pengormat ini. Oh ya. Oke Om. Bagi Om, Sandima ini apa sih Om? Bagi Om ini sepanjang jalan Om. Nah, tadi kan seperti saya katakan tadi, ya. saya ini kan jalan hidup saya jalan dakwah yang saya pilih. Ya. Pilihan hidup saya ini artinya. Ya. Nah, walaupun dakwah saya bisa di mana saja. Ketika saya sebagai ASN di kantor ya tetap kan dakwah juga gitu. Saya sebagai seniman ya saya tetap berdakwah dengan seniman. Makanya saya termasuk orang yang berpendapat seni itu ada yang harus dilestarikan, ada yang harus dikembangkan. Ya. Yang memang sudah bagus ya dilestarikan, jangan diubah-ubah. Yang kurang bagus kita kembangkan jadi lebih bagus kan begitu. Karena yang namanya budaya itu produk manusia kan. Ya betul. Manusia ini bisa salah. Ya. Jadi jangan heran ada budaya yang buruk, itu harus tinggalin kalau versi saya nih ya. Tapi kalau budaya yang sudah bagus dilestarikan, bahkan kalau perlu dikembangkan. Nah bagi saya Sandima ini adalah pengembangan budaya, bukan merusak budaya. Kita Sandima kalau dia disuruh tampil main memanda siap, ya. Asal siapkan waktu semalam suntuk kayak wayangan kan. Ya. Karena Sandima seperti dikatakan Pak Ellen dalam wawancara yang dulu, Mamanda itu kalau diikuti pakemnya, waduh panjang betul. Panjang betul kan? Dari 2 beladun sampai 24 ya. Dimunculkan Sandima Pengormat ini justru karena kita ingin menjaga kemurnian yang asli itu. Kalau kita mengklaim namanya Mamanda tapi pakem baik kita potong-potong kan malah merusak kan. Ya. Nah, jadi memang dalam dunia budaya itu ada budaya yang memang harus dilestarikan. Karena mungkin di situ ada nilai sejarah yang tidak bisa kita buang. Ya. Nah, itu harus dilestarikan. Tapi ada juga yang memang di situ kebutuhan seperti saya bilang tadi dakwah. Nah, kami ngotot misalkan kita harus main Mamanda, TPRI waktunya cuma 1 jam misalkan. Ya. Mana bisa kan? Padahal ceritakan biasanya semalam ya, suntuk. Sejam ini kan efektif sekali buat dakwah. Ya. Dan dakwah Sandima ini tidak hanya, saya katakan tidak hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri. Dulu ketika kami masih buka live telepon, itu telepon kadang-kadang dari luar negeri juga. Live telepon di TVRI. TVRI. Karena kan TVRI kan jaringannya kan satelit kan, sudah tidak digital gitu. Sehingga orang luar negeri pun bisa mengakses sudah. Oh, jadi saat itu ada interaksi. Iya, bukan sekali dua itu banyak itu. Ya, tapi tentunya di luar negeri itu orang-orang Melayu juga sih, ada orang Sumatera, ada orang Malaysia. Gitu kan. Kalau orang Amerika kan nggak ngerti bahasa kita. Mungkin. Oh, berarti Om Sandima ini dekat sekali dengan kebudayaan Melayu lah Om ya. Iya. Ya, kalau warnanya sih warna Melayu memang. Tapi seperti dikatakan Pak Elansah juga kan, kalau dari segi etnis, budaya apapun bisa masuk di Sandima. Karena dia masuk. Cuman memang kemasannya Melayu agak. Bukan mungkin lebih tepatnya pesisir ya. Pesisir. Ya, dia yang lebih kental kemelayuannya lah gitu. Ya. Walaupun kalau kita teliti betul-betul kostumnya juga kostum orang Melayu yang seperti yang di Sumatera kan beda juga. Beda. Di Banjar juga beda, Kutai juga beda. Makanya itu Sandima ini Pak Elansah berani mengklaim ini ada ciri khasnya Samarinda. Ya. Memang secara kasat mata orang sekilas memandang kayak ini sama aja sih sama Mamanda gitu kan. Sama Mamanda yang di Banjar. Kalau orang nggak ngerti pakem. Ya. Nggak ngerti pakem pertunjukannya, nggak ngerti pakem pakaiannya. Ya. Padahal pakaian kita beda. Padahal beda sudah. Iya, beda. Karena memang teater tradisi ini dekat sekali dengan kepakeman ya berarti Om ya. Dan mungkin itu bisa jadi orang melihat mengkritisi bagaimana Sandima, bagaimana Mamanda kok berubah sih, kok beda sih. Nah, itu loh yang kadang-kadang. Nah, justru itu. Makanya dengan yang berubah itu kita beri nama baru. Supaya tidak merusak yang udah ada kan. Artinya nilai-nilai filosofisnya yang kita bawa. Nah, ini bukan fisiknya. Fisiknya menyesuaikan zaman. Oke.
Menarik nih Om, mengatakan bagaimana apa ya nilai-nilai filosofis yang ada di Sandima nih Om ya, karena kita tahu Sandima berubah kan dari Mamanda gitu, apalagi sebelumnya Abdul Muluk ya, Dul Muluk di Sumatera. Nah, apa sih Om nilai-nilai yang biasanya disampaikan ke penonton masyarakat lewat Sandima ini? Satu, nilainya secara global. Itu Sandima adalah sarana dakwah. Dia sama dengan wayang kulit juga kan dulu dimanfaatkan oleh para ulama untuk berdakwah. Nah, Sandima juga begitu, konsepnya dakwah. Tapi sekali lagi saya katakan dakwah itu tidak mesti vulgar, baca ayat, baca hadis, itu kan ceramah sudah kan. Tapi kita bagaimana aplikasi kehidupan yang soleh itu tadi. Makanya kita ambilkan sosok sultan. Sultan itu kan dari bahasa Arab kan, artinya penguasa kan. Penguasa. Kalau yang sultan itu kan ciri khas keislaman itu. Nah, sultan ini digambarkan sebagai sultan yang adil, bijaksana kan gitu. Wazir seperti saya. Wazir ini adalah seorang penasehat raja yang memberikan fatwa-fatwa di kerajaan itu supaya jalannya roda pemerintahan itu jangan sampai melanggar norma-norma agama dan kesusilaan adat istiadat gitu. Ada lagi sosok panglima perang. Itu digambarkan bagaimana seorang mujahid. Ya, mujahid itu pejuang ya. Mujahid pejuang. Jangan persepsinya negatif. Lu teroris bukan. Mujahid. Jadi konsep jihad itu ditanamkan dengan konsep yang benar gitu. Jihad itu kan artinya kan bersungguh-sungguh dalam bahasa Arabnya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh berjuang ya jihad. Nah, kita kan selama ini kalau dari jihad negatifnya senapan. Stigmanya negatif pembunuhan, padahal tidak seperti itu. Itu hanya salah satu daripada bentuk jihad ketika terjadi kayak zaman dulu penjajahan. Ya mau tidak mau kan angkat senjata dong. Jihad lah itu. Ketika kita sekarang zaman pandemi ya jihad kita dengan menerapkan protokol kesehatan, misalkan mengikuti peraturan berlalu lintas itu jihad juga kan dengan kesungguhan kita. Nggak mesti nunggu ada polisi di simpangan baru kita pakai helm. Seperti itu. Nah, jadi jihad itu di panglima perang misalkan contohnya. Nah, ada lagi hadam. Hadam itu bahasa Arab artinya pengabdi. Kalau bahasa kasarnya pembantu, tapi beda. Pembantu itu kan artinya seseorang yang mengabdi kepada sultan, itu namanya hadam. Makanya ulama itu ada hadamnya. Nah, ulama misalkan menjadi hadam, menjadi pelayan, menjadi orang yang melayani, menyayangi, itu namanya hadam. Nah, seperti raja di Saudi kan hadamul haramain, pelayan dua kota suci. Jadi dia yang berkewajiban mengurusi dua kota suci itu. Nah, hadam itu adalah pelayannya raja. Nah, kalau kita ingat cerita Abu Nawas. Hadam ini kita gambarkan anggaplah seperti Abu Nawas itu. Dia orangnya jenaka, tapi cerdas kan? Apapun pertanyaan raja, kalau urusannya dengan keduniawian, nah kalau dia kan konsultasinya kalau urusan agama ke wazir. Tapi kalau urusan duniawi, strategi apa itu, dia mesti berkonsultasi kepada hadam. Yang jawaban hadam ini lucu-lucu, tapi tinggi nilai filosofisnya gitu. Ngena gitu nah. Kadang dia nyeletuk sesuatu, tapi benar sekali gitu nah. Nah, seperti Abu Nawas kan orangnya lucu, tapi apa yang disampaikan itu logikanya tinggi. Sehingga orang-orang pintar pun susah membantah gitu. Nah, kita ingin gambarkan sosok hadam itu seperti itu. Jadi dia lucu, tapi dia membawa banyak hikmah. Nah, itu kan seperti itu. Dan yang lain-lain lah, semua tokoh itu kita gambarkan sebagai sesuatu yang idealnya mestinya begini loh. Jadi rakyat mestinya begini, jadi sultan mestinya begini, jadi permaisuri mestinya seperti ini. Nah, kenapa sih di Sandima kerajaan Loh Morai kita ya? Itu kok nggak boleh cacat. Nggak boleh cacat. Maksudnya ini gimana ya? Dia harus jadi gambaran ideal bagaimana sih sebuah kerajaan yang bagus gitu. Nah, itu tujuannya apa? Yang baik ya, itu tujuannya apa? Kita ingin menyampaikan kritik ke penguasa, kita menyampaikan kritik ke pengusaha, pokoknya kepada lingkungan itu bagaimana disampaikan dengan orang itu terhibur gitu. Nah, saya ingat ada seorang tokoh pernah berkata begini, kalau bisa membunuh dengan madu kenapa harus pakai racun? Nah, artinya kalau bisa orang yang dikritik itu tertawa, kenapa harus kita bikin dia marah kan? Nah, makanya Sandima ini mendapat perhatian dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat-pejabat. Bahkan rasanya hampir semua instansi udah pernah kita undang ke Sandima jadi bintang tamu. Padahal kita kritik mereka, tapi mereka dikritik sampai tertawa. Jadi bintang tamu. Kan enak begitu kan? Nah, itu nilai-nilai filosofis yang ingin kita sampaikan. Artinya kalau bisa kita berkata lemah lembut, berkata yang baik, yang menyenangkan hati orang, tapi tumbuh kesadaran dia. Kenapa? Karena kritik kita itu tidak menghujat. Kritik kita itu tidak menghakimi dan tidak menjelek-jelekan.
tapi menyentil, bikin orang ingat, oh iya ya, nah, supaya yang dikritik tuh begitu. Menjadi penguasa yang ideal. Iya, jadi kalau mau ideal gini loh, Ya. gitu. Walaupun kami sendiri secara pribadi bukan orang yang ideal sebenarnya. Dan bukan penguasa juga. Bukan penguasa. Ya tapi sebagian pejabat, tuh Pak Elansa pejabat. Jadi dan jangan salah, kami pun bisa mengkritik diri kami sendiri di dalam dunia nyata kan begitu. Artinya kita sepakati aja bahwa seni ini adalah Sandima ini adalah sesuatu yang ingin kita jadikan ketika kita lupa, ingat loh cerita Sandima kemarin begini, yang bagusnya begini. Walaupun kritik itu ya buat kita sendiri juga, tidak mesti harus pejabat kan. Karena yang bisa salah tuh semua bisa salah kan. Rakyat bisa salah. Rakyat kadang-kadang terlalu menyalahkan pejabat, bisa juga. Pejabat kadang-kadang juga terlalu menyalahkan rakyat. Nah, maka di Sandima inilah kita ingin ciptakan sesuatu yang seolah-olah ideal gitu. Ya ini dekat sekali berarti dengan Sandima menjadi ekspresi kultur ya. Nah, ekspresi itu kultural yang orang Samarinda punya lah, orang Samarinda rasakan langsung terhadap pemerintah maupun rakyatnya sendiri ya, masyarakatnya sendiri. Betul. Menarik nih Om, maksudnya Ulun nih melihat bagaimana Sandima ini sangat merakyat ya, sangat mengambil tema-tema saat ini gitu, tema-tema saat ini, tema-tema yang ada di Samarinda, banjir, PPKM dan lain-lain. Nah, ini menurut Om, apakah memang Sandima tuh seperti itu atau seperti apa? Inginnya kami sih seperti itu. Inginnya kami. Karena sejak zaman dulu kan, yang namanya seni itu dia tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi dia juga menjadi kritik sosial juga. Tapi menjadi kritik sosial yang elegan lah gitu. Yang elegan. Tidak caci maki. Makanya saya terus terang saja, kan namanya seni juga ada mazhab-mazhabnya kan. Saya termasuk orang yang seni mazhab yang saya ikuti, saya tidak suka yang caci maki. Kan ada tuh lagu-lagu yang langsung kasar, frontal gitu. ya. Saya frontal. tidak suka yang seperti itu. Karena bagi saya begini, semestinya makin cerdas seseorang itu makin pandai menata kata. Kan zaman dulu kan istilahnya ada berbudi bahasa. Makin tinggi pendidikan seseorang tuh makin pandai dia memilih bahasa yang bagus. Makanya kalau terutama di kalangan kita ya, suku-suku pesisir, suku-suku Melayu, atau lebih spesifik lagi yang budayanya Islami, itu kan kemampuan orang untuk berbudi bahasa itu sangat ditinggikan sekali. Orang kalau berpendidikan tinggi tapi bahasanya kasar misalkan, orang bilang kayak orang nggak sekolah aja, bilang masalah gitu kan. Padahal dia sekolah. Padahal dia sekolah. Karena zaman dulu identiknya seperti itu. Makin tinggi pendidikan seseorang itu, makin bijaksana seseorang itu, makin pandai dia memilih bahasa. Dan ini sejalan dengan ajaran agama ya. Boleh kan saya kutip sedikit ayat ya. Baik Om. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, jalan kebaikan. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun kamu terpaksa harus berdebat, debatlah dengan cara yang paling baik, yang lebih baik gitu. Nah, jadi kita diajarkan oleh Tuhan kita sendiri untuk berkomunikasi dengan manusia itu sebaik mungkin. Kalau saya ibaratkan itu makanan ya, kebenaran itu makanan, anggaplah makanan. Makanan itu kalau kita masak dengan bumbu yang yang menusuk hidung, orang kan akan kepingin sendiri. Aroma. Nah, makanya seperti itu, kebenaran tuh aromanya dulu kita tampilkan. Walaupun makanan itu seenak apapun, kalau aromanya nggak enak kan akan muntah mungkin orang. Padahal sebetulnya dirasakan enak. Bakal nolak ya. Bakal nolak. Kan banyak juga orang nih nyampaikan kebenaran dengan kasar tuh, dia selalu beralasan ini. Kan di hadis katanya, sampaikan sesuatu itu walaupun pahit, kan gitu kan? Nah, ini seringkali dijadikan orang untuk menyampaikan kebenaran itu dengan kasar. Dengan alasan, loh saya kan hanya menyampaikan kebenaran. Kalau mau terima silahkan terima. Kalau tidak terima, ya bukan salah saya, kan seperti itu kan? Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya adalah argumentasi orang yang putus asa dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan. Kenapa? Sekarang anggaplah ya, kalau kebaikan itu obat kan? Obat kan memang pahit. Kebaikan itu pahit bagi orang yang berpikir masih negatif. Nah, obat itu sampean aja kalau minum obat yang pahit, apa yang sampean lakukan? Disiasati gimana supaya berkurang pahitnya kan? Mungkin dikasih gula kah? Betul. Atau dikasih pisang kah? Atau dimasukin kapsul? Nah, kebenaran juga gitu. Kebenaran itu pada dasarnya pahit.
ditolak oleh hawa nafsu kita kan gitu kan. Nah, gimana nyampaikan kebenaran yang pahit ini dengan cara yang lebih mudah? Ya dikemaslah dengan seni, misalkan kan. Coba kalau saya kritik wali kota Bapak tuh begini, besoknya saya kan PNS dipecat beliau. Tapi kalau dia nonton Memanda lewat Sandima. Nah, Sandima kita menyosokkan figur Sultan yang mengambil kebijakan dalam masa ini, begitu indah. Mungkin gubernur, wali kota, atau bahkan presiden nonton, iya ya kenapa aku nggak kayak gitu nih bikin kebijakannya kan? Kita kan inginnya seperti itu. Jadi yang disindir tidak merasa digurui, tidak merasa dihujat, tapi timbul kesadaran. Dan ini tidak berlaku hanya pada pemimpin loh ya. Kita rakyat pun kan juga sering salah kan. Betul. Semua orang sama manusia pasti sering salah. Bahkan kadang-kadang ketika kita nonton lagi drama yang kita mainkan, kita pun merasa ditegur dengan drama itu. Bahkan pelakunya sendiri. Saya misalkan sebagai wajir nasehatin raja. Begitu saya pulang, saya sebagai ayah di rumah ternyata ngelanggar juga nasihat saya kan. Waduh. Tapi saya jangan terjadi seperti itu. Kalau saya ingat nonton, oh iya ya, saya nyuruh orang untuk menyampaikan ke anak buah itu dengan lemah lembut. Saya ke anak saya kok kasar misalkan. Saya tidak boleh seperti itu lagi. Nah, kita inginnya seperti itu. Jadi ini mau habis kan waktunya? Ya, mau habis. Jadi nilai-nilai filosofis yang ingin kita tanamkan itu satu nilai agama, karena kita orang beragama. Atau kalau sebagai sebuah bangsa ini nilai Pancasila lah. Pancasila kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini bisa dijalankan dengan baik, kemanusiaan yang adil, persatuan, ya kan, kerukunan yang musyawarah itu sampai keadilan itu akan tercipta. Karena kuncinya di sila pertama. Nah, yang kedua, sebagai bangsa yang berbudaya, kita ingin melestarikan budaya kita, dan budaya kita ini sangat religius sekali. Sangat religius sekali ya. Oke, baik. Oke, berarti Sandima ini tidak jauh dengan merefleksikan diri kita sendiri, kebudayaan yang ada, khususnya di Kaltim ya, bagaimana banyaknya kesukuan ya, multikultural ini yang muncul, yang akhirnya menjadi masing-masing berefleksi dan punya kesatuan yang sama begitu. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Pak Abdullah. Sekian dialog budaya hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.